strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Mom Indonesia. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Sudah lama ya tidak saling sapa. Maaf ya teman-teman. Oh ya, seperti biasa, video ini merupakan video review saya terkait surat edaran dari NMSI. Surat edaran yang entah keberapa kalinya. Video ini dilandasi dengan beberapa referensi. Oleh karena itu, seringkali dalam membuat video review tidak bisa cepat ya teman-teman. Kalau tidak dipaksakan begadang, membaca jurnal dan juga beberapa artikel lainnya, maka akan tertunda lagi dan bisa sampai berhari-hari. Ya, mungkin dasar sayanya saja ya kali yang kurang cekatan. Oleh karena itu, biar saya terus semangat dalam mengupload video-video penting lainnya, mohon dukungan subscribe-nya ya teman-teman, sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semua. Terima kasih. Oke, masih ingat kan kalau mitra NMSI dijanjikan koperasi akan berjalan kembali dengan skema profit 4 bulan dan buyback setelah 1 tahun. Dan akan berjalan akhir bulan April. Dan ternyata zong ya. Wacana berdirinya kembali koperasi yang digagas oleh tim penyelamat terbentuk setelah terjadinya pencurian uang yang dilakukan oleh ketua koperasi, yakni Christian Anton Hendrianto. Jika kita hitung, kita telah menunggu selama 4 bulan dan sekarang diminta untuk menunggu 2 minggu lagi, dengan dalih untuk mempersiapkan SDM, fasilitas, dan stok. Masih ingat dengan surat edaran yang terakhir dikeluarkan bukan? Nah, setelah membaca respon dari teman-teman melalui kolom komentar, terdapat beberapa teman-teman kita yang meminta untuk mereview surat edaran tersebut. Oke, saya langsung lompat ya pada poin terakhir, yang mana isinya sebagai berikut. Pada poin 4 dijelaskan bahwa tim penyelamat merupakan tim sementara yang berusaha memberikan masukan, support, serta upaya penyelamatan keberlangsungan mitraklabe.com. Kalimat SQL ini memiliki makna yang sangat berat. Pertama, tim penyelamat ingin menerangkan bahwa mereka hanyalah orang-orang yang membantu, bukan orang-orang yang bertanggung jawab penuh. Kedua, dilihat dari tugasnya, tim penyelamat koperasi membatasi diri bahwa tim tersebut akan berusaha memberikan support, upaya, dan penyelamatan keberlangsungan koperasi. Ketiga, tim ini bersifat sementara. Namanya sementara, artinya tim ini bisa pamit kapanpun dan kita tidak tahu kapan waktunya itu. Jika kita melihat dari dua sisi pertama, kalaupun misal koperasi ini terbentuk kembali, maka ada dua pilihan bagi tim penyelamat. Apakah akan pamit menjadi tim penyelamat tetapi masuk dalam manajemen koperasi, atau memilih untuk mundur dan menganggap tugas ini telah mencapai tujuan. Di sisi lain, tim penyelamat bersikap sementara juga seolah menginformasikan keterbatasan dari pihak tim penyelamat. Bisa jadi berjalannya koperasi ataupun tidak, maka tim akan tetap membubarkan diri, dikarenakan tugas mereka hanyalah berusaha memberikan masukan dan support yang dibutuhkan koperasi untuk berdiri kembali. Lalu, pertanyaannya, siapakah yang akan bertanggung jawab selanjutnya? Kemanakah sekretaris lama, bendahara lama, dan manajemen lama? Teman, kasus ini sudah berjalan begitu lama dan rumit. Sampai mana pencarian buronan CAH atau Christian Anton Hendrianto? Ini sangat penting bagi kasus ini. Mengapa? Karena semua harus diusut dari atas sampai bawah. Karena aset-aset koperasi bukan hanya yang disampaikan pada mitra saja. Namun, aset yang disimpan oleh para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga harus diusut tuntas. Karena jika kita hanya berpatokan pada aset NMSI, maka pembagian uang mitra hanya beberapa persen saja. Coba teman-teman hitung, sangat sedikit sekali bukan?
Oke teman-teman, kita kembali kepada poin pertama ya. Terdapat kalimat tim penyelamat telah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang akan membeli hasil budidaya lebah Trigona SP apabila keputusan pilot oleh PN Surabaya. Teman-teman, apakah telah menonton video saya sebelumnya mengenai perdamaian PKPU dan pilot? Dan apa perbedaan keduanya? Oke, sedikit kita ulas ya tentang kepailitan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dijelaskan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lebih jelas lagi dalam pasal 3 ayat 1 huruf C, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah, bahwa Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat membubarkan koperasi apabila koperasi dinyatakan pilot berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Oke, saya rasa sampai di sini pun teman-teman sudah memahami apa makna pilot itu sendiri bagi koperasi. Karena ini akan ada kaitannya pada poin pertama. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketika koperasi dinyatakan pilot, maka artinya akan berdampak pada koperasi yaitu tidak bisa berjalan kembali. Kenapa demikian? Nah, dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan bahwa keputusan pembubaran karena alasan kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Antara lain, karena dinyatakan pilot. Pernyataan yang telah saya sebutkan tadi semakin diperkuat dengan Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan yang terbit pada e-jurnal unitomo.ac.id. Silakan lihat di description box atau nanti saya tulis di kolom komentar ya teman-teman untuk linknya. Di sana juga dijelaskan hal yang serupa. Namun, agar informasi ini teman-teman bisa mendapatkan lebih lengkap, monggo bagi teman-teman yang ingin membaca tinggal klik linknya. Baik, kita lanjut ya. Di poin pertama, kedua, dan ketiga tadi, diungkapkan bahwa tim penyelamat telah menjalin kerjasama dengan perusahaan yang akan membeli hasil budidaya lebah Trigona SP apabila keputusan pilot oleh PN Surabaya, kemudian progres perkembangan dari usaha tim penyelamat, dan perlunya persiapan dalam operasional koperasi terkait stup, SDM, dan fasilitas. Alhamdulillah, tentunya kita sangat senang sekali ya mendengar ada pihak eksternal yang menampung madu hasil panen para mitra untuk dijual kembali. Namun pertanyaannya, madu yang manakah yang akan dijual? Sedangkan stup lebah saja banyak yang kosong, rusak, dan mati. Baiklah, katanya waktu yang dibutuhkan sampai minggu kedua bulan Mei. Apakah akan langsung berjalan? Oh, tentu tidak. Siapa di sini yang setuju jika nanti akan ada alasan lainnya lagi? Begini ya teman-teman, ini organisasi bukan kerja mandiri. Ya, jika memang koperasi ingin segera beroperasi tidak bisa bekerja mandiri ya, silakan delegasikan tugas-tugas kepada manajemen koperasi. Jika 1 atau 2 orang memegang satu tugas, maka saya rasa tidak harus menunggu waktu yang lama. Namun tunggu dulu, coba teman-teman perhatikan di sini, terdapat kalimat yang mengartikan bahwa meskipun pilot, maka koperasi akan tetap berjalan. Kalau pilot, ya susah dong mau berdiri lagi. Kembali pada penjelasan di awal tadi ya, mengenai pembubaran koperasi. Sekalipun terdapat rehabilitas koperasi, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan apakah ini menjamin uang mitra? Dan yang paling penting juga, kemana para manajemen lama? Kenapa selalu menggunakan kata-kata tim penyelamat? Apakah manajemen lama sudah nyah? Berangsur-angsur mudik? Sedangkan di sini masih terdapat para mitra yang masih sangat berharap uang hasil kerja keras mereka.